Dan saatnya kita undang bintang tamu kita pada ini hari nih yang ini, paling ditunggu-tunggu ya. nih. Seorang promotor musik, CEO Ravel Entertainment. Siapa lagi kalau bukan Ravel Junardi. Sehat ya? Oh Ravel, apa kabar? Sehat. Selamat datang di Midnight Live. Kita langsung ngobrol aja nih, kok ya. Terima kasih. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini Emmanuel kita tunggu nih. Ravelius Donald Junardi. Betul. Betul. Tahu dari mana nama lengkap saya? Wikipedia biasa. Kita kan googling dulu biasanya. Jarang-jarang ada yang tahu nama lengkap. Wes, emang jago Wikipedia ya. Jadi, kok Ravel Entertainment ini udah berapa tahun berdiri? Saya tuh lupa sebenarnya udah berapa tahun. 2009 ya, 2008. 2009 Sekitar 2008. 16 tahun ya? Ya kurang lebih. 16 tahun itu gimana rasanya jadi promotor musik di Indonesia? Ya gitu. Ya, ini. Ya gini. Ya gitunya gimana? Cukup lah, cukup menyenangkan kok jadi promotor musik di Indonesia tuh. Banyak hal yang yang ada sukanya, ada dukanya gitu, cukup menyenangkan lah. Iya. Banyak sukanya apa dukanya? Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka lah. 50-50. 50-50 ya. Jadi, tapi awalnya ingin menjadi promotor musik di Indonesia, itu kenapa? Sengaja kecemplung aja sebenarnya. Dulu saya punya saya suka jualan alat musik lah dulu. Oke. Banyak yang minjem ampli gitar gitu. Saya suka koleksi juga. Tiba-tiba banyak yang minjem, ada artis mau minjem gitu. Dari situ saya belajar, saya suka, saya buat. Berapa tahun tuh proses pembelajarannya? Ingat nggak? Cepet kok, cuman beberapa bulan. Oh ya? Iya, beberapa bulan doang, cepet. Makanya di rumah jangan jual-jualin gitar ya. Disewain. Banyak belajar juga di sini ya. Iya dong. Jadi dari jual-jualin alat musik, nyewain alat musik. Iya, jadi awalnya misalkan ada artis, kebetulan kan saya punya banyak nih ampli. Ada artis yang nggak ada di rental Indonesia. Ya. Tapi barangnya saya punya. Dipinjam sama artisnya buat main gitu. Oh ya udah nih pakai. Gitu. Akhirnya lama-lama, kayaknya asik ya, rame ya. Euforianya ke bawah, akhirnya bikin sendiri. Oke. Tantangannya seperti apa tuh membangun Ravel Entertainment? Industri promotor musik ini nih. Tantangannya tuh sebenarnya zaman itu kan belum seperti sekarang. Jadi waktu itu tuh banyak banget hal-hal kayak dari sisi produksi yang kita mesti mikirin bener-bener barang-barang cari di mana ya ini. Ada yang minta aneh-aneh gitu. Misal dari sisi produksi lah, lampu, terus audio gitu-gitu dulu belum ada di Indonesia, belum lengkap. Jadi itulah tantangan awal-awalnya. Lama-lama Indonesia berkembang, udah makin bagus ya, semuanya udah lengkap sekarang. Jadi harus satset dulu ya? Iya. Harus gusit? Cari siapa yang punya, satu Indonesia kita teleponin. Pernah di Aceh nyari step down aja di Aceh saya bikin. Itu satu rumah, tiap rumah diketokin. Oh ya? Iya. Tiap rumah diketokin. Pak punya step down stabilizer gak? Karena kan kalau dari Amerika kan 110, Indonesia 220 kan. Berarti perlu step down. Ngetokin satu rumah tuh tim saya. Baru juga jadi promotor ya. Iya. Ngetokin pintu deh. Pintu. Jadi tantangannya memang bermacam-macam ini. Macam-macam. Kalau zaman sekarang tantangannya lebih ke penontonnya. Gimana kita bikin puas penonton-penonton kita itu. Tapi puas selama ini ya, kalau kita lihat ya dari penonton yang dari konser-konser yang digelar oleh Ravel Entertainment ini. Tapi kalau dari Ko Ravel sendiri gimana? Puas selama ini? Kalau saya yang penting penontonnya happy, saya puas. Oke. Kita kan bisnisnya bisnis service nih sebenarnya. Yoi. Bisnis jasa menghibur. Walaupun bukan kita penghiburnya. Penghiburnya orang lain, tapi kita yang bikin hiburannya. Iya. Jadi kita pengen orang yang terhibur lah istilahnya gitu. Oke. Sekali lagi congrats Muse dan Foo Fighters. Terima kasih. Ini Hadir yang di kita Indonesia. tunggu-tunggu nih, terutama saya, Muse banget saya nih. Muse banget. Sebutkan satu judul lagu Muse. Starlight. Hysteria. Time running out. Tadi kan googling juga. Udah siap nonton kayaknya. Siap banget. Gimana ceritanya bisa mendatangkan dua band besar ini? Dua band dua band top dunia lah ibaratnya ya. Foo Fighters, Muse ke Indonesia. Kalau Foo Fighters tuh saya udah yang kedua ini ditawarin sebenarnya. Dulu awal tahun, kalau nggak salah tahun lalu, awal tahun ditawarin, saya nggak mau. Kenapa tuh alasannya? Kayaknya dari sisi market mungkin lah masih belum pas lah, dari sisi harga juga masih belum pas. Yang kedua nih,
Harganya sama, tapi kita mikir, masa iya 2 kali ditawarin kita nggak ambil? Akhirnya kita putusin kita ambil. Oke. Kalau Muse memang awalnya tuh, basically saya pengen dia tuh jadi headlinernya Hammer Sonic awalnya, festival Hammer Sonic. Cuman si Muse-nya pengen, kita pengen konser tunggal gimana? Ya udah akhirnya kita bikinin konser tunggal. Justru ditawarin duluan loh, bukan dia nyamperin. Iya. Keren. Foo Fighters yang menagih. Bukan lagi, dia nawarin, mau gak lu bikin Foo Fighters di Jakarta gitu. Oke, karena yang pertama udah ditolak nih. Pertama aku tolak. Oke. Gitu. Pertama aku tolak, aku rasa waktu itu lagi sibuk banget kan, ada konser-konser lain, tanggalnya berdekatan, jadi kita tolak lah. Yang kedua, kayaknya nggak mungkin ditolak lagi. Kapan lagi si Dave Grohl ke Indonesia kan? Berarti memang Foo Fighters-nya pengen tampil di Indonesia kan? Pengen. Apa alasan Foo Fighters ingin tampil di Indonesia? Karena mungkin udah dari tahun 96 nggak pernah ke Indonesia. Ke Singapura udah berkali-kali dia. Bahkan ini nanti dia ke Singapura lagi. Main di F1. F1 ya? Iya, sesudah kita tapi. Kita dulu baru dia main di F1. Oke, jadi memang lebih mudah pendekatannya ya. Mudah. Tidak ada tantangan berarti misalnya harus menyiapkan apa dan sebagainya. Foo Fighters-nya yang langsung mengontak Revel Entertainment. Iya. Apa perlu saya telepon Dave Grohl? Iya. Wih. Bagi nomornya dong. Boleh. Boleh bagi nomornya Dave Grohl. Bisa. Saya mau minjem duit, soalnya mau minjem duit. Saya mau minjem duit buat nonton Foo Fighter. Ngapain ya? Gitu ya, tapi udah artinya... Jadi 2 kali kita ditawarin, maksud saya, wah ini yang kedua nggak boleh lolos nih. Yang kedua jangan sampai lolos, jadinya kita ini. Pas lagi kosong juga, nggak bikin apa-apa bulan Oktober, gitu. Jadi kok Ravel masuk grupnya Foo Fighter tuh, grup WA masuk tuh? Masuk. Ada chatnya Dave Grohl, dia bilang, weh kapan kita diundang Indonesia? Oh, Dave Grohl dong, wawancara Zoom tar sini. Ya enggak? Kalau dia mau kita bawa ke sini. Oke ya. Kalau dia mau. Penonton mana? Kalau dia mau ya Dave Grohl-nya ya. Iya, jadi memang membangun koneksi ya, menjaga hubungan. Iya, itu penting. Di bisnis ini sangat-sangat penting. Connection is number one. Connection is number one. Iya. Oke, apalagi kok mungkin yang bisa dibagikan di sini? Iya, yang paling penting tuh kalau di bisnis ini adalah, ini kan bisnis yang high risk ya. Iya. 1, koneksi paling penting. 2, lu harus jadi orang yang benar-benar bertanggung jawab. Udah itu aja. Oke. Kalau lu nggak bisa bertanggung jawab, mendingan jangan di bisnis ini. Karena kalau nggak laku kan tetap harus lu bayar semua. Iya. Gitu. Iya. Kalau Muse, ini bagaimana waktu itu strategi dari Revel Entertainment mendatangkan Muse? Jadi awalnya Muse itu tuh kita pengen dia ada di festival Hammer Sonic, festival saya yang Hammer Sonic Festival. Terus Muse-nya pengen, oke kita pengen main di Hammer Sonic, tapi kita pengen tahu dulu line up-nya. Terus kan kita ribet kan, kita tanya-tanya gitu. Dalam artian, udah deh, dia akhirnya milih konser tunggal. Ya udah kita bikinin aja konser tunggalnya sekalian. Oke. Gitu. Jadi awalnya tuh untuk Hammer Sonic sebenarnya. Prosesnya berapa lama kok negosiasi dengan Muse? 2 minggu lah. Cepet juga. Cepet ya. Kalau udah tadi yang aku bilang kan, koneksi itu kan penting. Kalau udah kita kenal, ya kita kayak ngobrol aja sama. Biasanya kalau booking artis itu kan harus booking ke manajemen atau agentnya kan. Ya kayak ngobrol sama teman, gimana ini, lu bisa gak bikin marketnya bagus gak di sana gitu. Ya udah kita ngopi dulu nih. Di warung depan. Ya sambil gaple dikit lah ya. Agentnya pernah ke Indonesia kok, saya ajak makan juga. Oh ya? Iya. Matthew Blami. Bukan, agentnya. Agentnya, oke. Yang jualan artisnya lah. Manajernya lah istilahnya. Oke. Ke Indonesia kita ajak makan. Berarti udah bestie banget. udah bestie banget ya. Oh, Muse kan kalau penampilan soundnya keren, Iya. lightingnya keren, itu ribet nggak sih nyiapinnya? Tapi jangan dijawab dulu kok. Kita harus jeda dulu ya. Oke. Oke, nanti kita akan bahas lagi soal Revel Entertainment. Tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Masih bersama dengan Revel Junardi di sini ya. CEO-nya Revel Entertainment. Yang nanti akan mendatangkan Muse dan Foo Fighters. Wow. Nah, tapi kalau kita bicara soal konser kelas dunia ya, sebenarnya infrastruktur di Indonesia ini sudah cukup atau apa masukan dari Koravel? Oh, kalau Indonesia sekarang mah udah jauh berbeda, udah bagus banget semua. Apa yang dulunya kita cari sekarang udah ada semua. Lampu, audio,
terus panggung semuanya udah top class lah kita bilang, benar-benar top class Indonesia. Karena kan industrinya hidup kan, jadi mungkin pelaku bisnis yang rentalnya juga mau beli gitu, karena pasti bakal dipakai. Oke. Jadi apa yang ada di Singapura pasti ada di Indonesia. Tapi banyak juga artis yang memilih konser di Singapura daripada Indonesia, itu gimana? Banyak. Ya. Itu kenapa tuh biasanya tuh? Iya, biasanya ada support dari pemerintahnya untuk bikin dia eksklusif di Singapura. Government Singapurnya bikin eksklusif buat si, contohnya kemarin Taylor Swift lah. Ya, kan ya. governmentnya support eksklusif untuk dia cuman konser di Singapura doang. Oke. Supportnya dalam bentuk apa tuh kok kalau boleh tempe nih? Duit, dapat Oh, duit. Duit. Emang kita nggak dibayar. disupport kalau kita datengin? Ya, kita mungkin pemerintahnya lebih perlu support yang lain dulu lah, gitu. Oke. Kan banyak yang bukan cuma bisnis ini aja kan, bisnis yang lain juga perlu disupport kan. Iya. Kan sebelumnya mendatangkan Green Day, Ya. Ya. The Course, ada Hammer Sonic juga ya. Udah berapa tahun kok Hammer Sonic? Hammer Sonic ini udah dari tahun 2012, tapi ini yang 10 edisi karena COVID kita pernah berhenti. Satu dekade Satu berarti ya. dekade ya, nanti abis ini. Satu dekade ya. Satu dekade. Luar biasa, apa yang membuat Revel Entertainment terus menggelar Hammer Sonic? Fansnya. Jadi dulu tuh aku pernah pengen berhenti udah kayak Baby Blues gitu sama Hammer Sonic kan. Udahlah, udah capek bikin Hammer Sonic, rugi aja terus pokoknya. Udah nggak mau bikin lagi. Tapi tiba-tiba ada petisi online lah di charts.org gitu, bring back Hammer Sonic. Nah itu bikin aku wah Semangat kayaknya lagi. harus bikin Hammer Sonic lah gitu. Oke. Tapi masa rugi kok? Rugi. Hammer Sonic tuh rugi. Oke, tapi Kalau tetap, Green Day untung, kalau Hammer Sonic rugi terus. tapi tetap berjalan ya, artinya Karena fansnya. karena fans, dukungan dari Ya, fans, dukungan dari fans. ya akhirnya membuat Koravel, wah ini nggak bisa nih ya. Iya. Fans tuh bikin apa ya, mungkin menarik simpati Koravel juga. Ya, di salah satunya brand image-nya juga udah terbentuk kan. Iya. Jadi kita jual merchandise pun orang tetap beli. Oke, nah kapan lagi Hammer Sonic akan digelar? Nanti tanggal 7 Juli kita bakal umumin. Jadi tanggal 5 itu kita umumin tanggalnya. Nah, Masih surprise. Aduh. Tanggal 7 kita umumin semuanya. Ya artis siapa yang main supaya teman-teman ini nunggu aja tanggal 7 Juli. bocorin satu lah kok. Janganlah. Asal mana, band mana nih? Asal mana negara? Negaranya aja. Negara Amerika lah. Banyak ya. Nyabak juga ya. Iya, Amerika. Spesifikasi siapa ya? Iya. Aduh. Ada kata-kata metalnya nggak? Iya. Atau ada kata-kata ikanya nggak? Nggak ada. Oh iya gitu ya kok ya. Iya. Intinya spesial nih di edisi 10 ini nih. Ini spesial banget kita kasih buat fans-fansnya Hammer Sonic di satu dekadenya Hammer Sonic. Semoga kalian semua puas dan bahagia dan jangan lupa beli tiketnya. Wah. Jadi penasaran kan? Tahu gitu nggak usah ditanya ya. Ada Makin penasaran angka-angkanya kita. nggak? 182 gitu nggak ada ya? Wah itu penting juga tuh ya. Iya, aduh. Bandnya pakai angka atau enggak? Iya. Bandnya nggak pakai angka nih masalahnya. Masih penasaran kan? Senapsaran saya. Oke, lebih sulit mana kok ketika mendatangkan Green Day atau The Course atau justru ketika mendatangkan Muse dan Foo Fighters? Green Day lebih sulit. Green Day? Untuk yakinin Green Day ke Indonesia lebih sulit. Apa yang membuat mereka nggak yakin? Kan mereka pernah kejadian yang waktu 9 berapa tuh? Yang saking tempatnya, kan anak punk kan. Ya kita bilang, punk itu udah berbeda di Indonesia. Sekarang udah semuanya educated gitu. 97 tuh ya, si album Duki apa? Ya album Duki. Green Day kan lebih terus Green Day juga punya pandangan politik tersendiri gitu. Jadi kita juga meyakinkan dia ke Indonesianya juga harus benar. Lebih susah datengin Green Day memang. Si Green Day-nya ngelihat fans Indonesia gimana? Oh senang Dia banget, senang banget mereka. Puas ya? Puas, makanya si Billy Joe itu sampai bikin video khusus untuk fans di Indonesia. Cuman ada Jepang sama Indonesia aja yang dibikinin. Negara lain nggak. Oke. Malaysia nggak dibikinin. Even Australia saya nggak tahu. Oke. Jadi Koravel udah ada di grupnya Green Day, ya, The Course, Muse, Foo Fighters. Kalau udah kelar konsernya di left group apa di kick? Kebetulan di kick. Tapi banyak loh band-band yang sekarang kontak Koravel untuk bisa tampil di Indonesia. Banyak. Banyak banget atau banyak? Banyak banget. Wow. Apa kok spill siapa kok yang kira-kira wah bakal rame nih kalau dia? Spill kalau bakal rame ya. Oh banyak sih kalau bakal rame mah. Yang nawarin diri tuh. Cuman nih kalau gue ngomong pasti nanti di-cut-cut orang nih. Iya kan? Gitu ya.
Dikat-kat, tap buat tok-tok. Boleh dimatiin dulu kameranya. Jangan kita live ini. Oh, live. Iya. Kita live nggak diedit nih. Oke, tapi kalau misalnya sudah apa ya? Sudah mau deal dengan sebuah band, apa sih hal-hal yang bikin akhirnya tidak jadi deal atau batal diselenggarakan konsernya di Indonesia itu biasanya faktor-faktor apa saja tuh? Oh banyak, kayak tahun lalu gue ada band yang udah mau deal. Tiba-tiba ada satu promotor, karena dia temennya, si teman vokalisnya, akhirnya dia lebih memilih ke sana. Ada juga banyak hal lah. Oh ya? Makanya koneksi itu penting di sini. Oke, dan teknik komunikasi juga penting ya? Penting. Sepertinya ya? Komunikasi, terus koneksi itu sangat-sangat penting. Ordal tuh ya pasti ya di. Ya kayak kita, kan kita lebih percaya kalau kita dealing sama teman kita yang nggak mungkin nipu kita, udah sering kerja sama-sama iya. kita kan. Iya. Ya udah sama lu aja deh gitu. Tapi kan melihat CV-nya Ravel Entertainment harusnya percaya dong? Ya memang dia percaya, cuman kan ada yang lebih, wah gue mau sama dia aja gitu. Karena temen tadi? Iya. Oke. Ada juga yang tiba-tiba artisnya sakit. Kita juga pernah ngalamin tuh H-3 artisnya cancel. Oke. Asam urat kayaknya tuh. Oh iya. Ada dulu di festival di Emersonic asam urat kayaknya tiba-tiba nggak bisa jalan. Ada. Oke. Oh iya, Emersonic. Iya akhirnya kita cari gantinya kan. Satu hari atau 1 hari ya kita cari gantinya. Kita berangkatin lagi tuh Sausin berangkat ke Indonesia kalau nggak salah waktu itu. Sausin? Iya, Sausin iya, iya. gantinya. Oke, tapi kalau kita bicara lagi soal dukungan pemerintah, nah sejauh ini apa sih yang perlu dievaluasi agar konser di Indonesia ini makin jaya untuk mendatangkan band-band top luar negeri? Sebenarnya waktu beberapa lalu lah, waktu yang lalu kan Pak Luhut pernah ngomong tuh, dia punya statement kalau industri ini harus support lah, ya kan gara-gara si Taylor Swift itu tuh hanya konser di Singapura. Ya itu aja dinyatakan dulu sih sebenarnya. Oke. Ya. Kami promotor-promotor Indonesia banyak yang bagus-bagus, banyak yang hebat-hebat bisa datengin apa yang bisa membantu ekonomi. Kayak Hammersonic itu kan 30% sampai 40% orang dari Australia, Singapura, Afrika Selatan kita terima semua, ayo masuk gitu. Kan itu sebenarnya kan devisa buat Indonesia juga. Iya. Jadi memang peran pemerintah itu sangat penting ya? Penting, sangat penting. Oke. Saya sangat mendukung dan menunggu peran pemerintah buat Hammersonic. Semoga menjadi kenyataan. Amin. Tapi selama ini supportnya sejauh apa sih dari pemerintah? Iya bantu-bantu promo lah. Oh iya. Ada support, kita juga kasih support buat Parekraf waktu itu Kementerian Parekraf ya Iya. kita support buat UMKM-nya Parekraf juga. Oh, di venue konser ya? Iya di venue konser. Ya sama kayak kita lah bantu-bantu promo kan? Iya. Agar nanti konsernya bisa sukses. Karena ini 2 band yang ditunggu-tunggu ya. Iya kalau bisa jangan promo aja. Saya juga bingung jawabnya gimana ya. Tapi Ko Ravel udah ada di sini, wah top. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Ko Ravel. Terima kasih semua. Ko Ravel, apa sih harapan dari Ko Ravel ke depan untuk dunia konser Indonesia Industri agar konser. semakin sukses berjaya lagi ke depan? Kalau harapan saya sih Indonesia tuh bisa jadi leading ya di Asia. Kita tuh sebenarnya marketnya tuh sangat-sangat luas dan sangat-sangat bagus buat mereka. Cuman ada beberapa infrastruktur kita yang belum siap memang dari tempat konser acara venue ya berjalan menuju lebih bagus lah. Memang progresnya lebih bagus. Cuman ya harus dipercepat kalau menurut saya dari urusan izin keramaian, urusan venue itu berjalan ke arah yang lebih bagus. Tapi masih lumayan lambat. Jadi harus dipercepat lah itu. Supaya kita bisa bersaing juga. Jangan sampai kalah sama negara-negara lain. Karena band-band itu sangat suka ke Indonesia dibanding negara lain. Fansnya Indonesia tuh gila. Oh, iya. Nggak kayak fans-fans di... Kita let's say Singapura ya fansnya gitu. Hampir semuanya orang Indonesia yang nonton Singapura. Indonesia juga. Iya. Siapa bilang kondisi ekonomi sulit, tiket sold out. Iya. Nggak ada ekonomi sulit, nggak ada. Siapa band yang paling Ko Ravel impi-impikan untuk bisa tampil di Indonesia? Ada nggak? Ada tapi orangnya udah meninggal. Queen sih, Queen. Ya. U2 mungkin? Saya nggak suka YouTube. Oh iya. Tergantung seleranya Ko Ravel juga ya. Ternyata ya. Ya kan ditanya yang paling saya impikan kan? Iya. Queen. Oke. Queen ya. Queen. Ada lagi mungkin? Yang kira bisa nih gue capek nih. Iya. Paul McCartney lah mungkin. Paul McCartney. The Wah. Beatles kan. Wah. Oke deh, Ko Ravel semoga sukses semuanya ya. Terima kasih. Berjalan dengan lancar. Terima kasih semua udah diundang ke acara. Minat lah. Minat. Iya, gini dong. Oke. Kita nanti ya
2 hari sebelum konser kita tunggu Dave Grohl di sini ya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih untuk Ko Ravel, CEO dari Ravel Entertainment, dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Untuk Aumania, sehat-sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi besok masih di Midnight Live.